Assalamualaikum Mbak Endah. Waalaikumsalam Mas Dedi. Terima kasih buat waktunya. Saya di sesi kali ini pengen Mbak Endah sharing. Mohon izin kan Mbak Endah pernah cerita ke saya bahwa mohon maaf pernah menderita selama 9 tahun. Ya. Tanda petik karena saya bilang tanda petik ya, salah pilih Ya. laki-laki yang ternyata sangat toksik. Ya. Dari awal sudah tahu bahwa ini nggak bener nih, nggak boleh dilanjutin. Orang tua nggak restuin tapi tetap dilanjutin. Ya. Akhirnya malah nggak berubah. Ya. Awalnya apakah Mbak Endah terlalu yakin bahwa dia pasti berubah atau gimana sih tetap lanjut waktu itu? Coba cerita, sharing. Sangat yakin karena dia selalu minta maaf dan dia bilang akan berubah setelah menikah gitu kan. Dan memang sifatnya perempuan gampang memaafkan ya. Jadi dia ngomong begitu aja kita sudah meleleh gitu. Oke, kasih kesempatan lagi. Padahal saya dengar sendiri dari ibunya sendiri tuh hampir patah kakinya dipukulin gitu. Oleh dia? Iya. Dan ibunya mohon bilang mungkin nanti kalau sudah menikah dia akan berubah. Ibunya ngomong ke kamu gitu? Iya. Waduh. Dan waktu itu memang benar-benar saya pikir oke, mungkin akan berubah gitu. Kalau setiap bertengkar ada badan yang sakit karena dipukul gitu, nanti dia minta maaf, oke, dimaafin lagi. Maksimal 2 bulan itu bertahan baik-baik aja, nanti kumat lagi seperti itu gitu. Mohon maaf ya Mbak, waktu itu sebelum nikah sudah tahu dia seperti itu, kok kayak nekat mau lanjut? Kamu terlalu cinta, bucin atau gimana coba? Kalau dibilang bucin gimana ya? Dia kayak kasih harapan bahwa dia memang bakal berubah gitu, dan masalahnya saya sudah terlanjur ngomong ke orang tua, terus orang tua juga sebenarnya udah nggak setuju kan, tapi karena saya pikir ya itu karena bisa memaafkan mungkin nanti dia bisa berubah, itu aja sih. Mungkin yang dia ngemis-ngemis itu ya? Ya dia ngemis-ngemis, dia memang benar-benar Ngemis-ngemis kayak gimana sih sampai yang ya, mohon gimana sih? Dia tahu aku suka apa, misalnya kayak kopi apa yang aku suka, dia datang ke rumah gitu dengan beraninya gitu loh, datang ke rumah bawain kopi atau apa gitu, ke tempatku kerja gitu. Dia bilang aku minta maaf, kasih aku kesempatan lagi, kayak gitu-gitu. Mohon maaf, waktu itu orang tua setuju atau tidak? Sangat-sangat nggak setuju. Dua-duanya? Dua-dua dan adikku juga. Jadi dari awal kata mamaku memang sudah kelihatan gitu loh temperamennya seperti apa gitu, dari wajahnya, dari raut dia memandang orang gitu kan udah kelihatan. Cuman entah kenapa aku sampai orang tua pun aku lawan gitu loh. Dan jujur aja ya, hidup menentang orang tua itu sekeras apapun kita berjuang buat bertahan hidup, itu seakan kayak orang mendaki tapi buat jatuh. Mendaki untuk jatuh, bukan mendaki untuk sampai ke puncak, enggak. Mendaki untuk jatuh gitu. Apakah karena wanita itu selain yang Mbak katakan terlalu pemaaf, terlalu pengasih, minta maaf dia Ya. Seperti menyatakan niat mau berubah terus tersentuh, atau lebih kepada Mbak waktu itu memang sayang banget juga sama dia, atau ada hal lain, misalkan udah usia sekian nih, udah usia menikah, mana yang memberatkan waktu itu? Semua. Waktu itu aku memang maaf, kebetulan ruang lingkup cuman rumah tempat kerja, aku jarang bergaul. Jadi yang aku temui cuma dia gitu loh. Andai waktu itu mungkin ada second choice mungkin. Tapi saat itu memang enggak gitu loh. Dan kebetulan dia memang meyakinkan banget, setiap dia bilang aku minta maaf, aku janji berubah kayak gitu. Sampai akhirnya berani mukul fisik itu, aku masih bisa juga maafin gitu loh. Kok Mbak bisa bertahan 9 tahun sih Mbak? Kenapa sih? Karena gimana? Kan orang tua nggak setuju, lalu pada kenyataannya Mbak kan menderita. Itu selama menderita 9 tahun, orang tua tahu nggak atau kamu sembunyikan karena malu atau gimana? Malu. Lebih tepatnya malu. Karena itu seperti sudah pilihanku. Aku dulu sampai nentang-nentang keluarga yang sudah terlanjur sama dia. Terus kalau mau dibalik lagi ke belakang kayaknya malu gitu loh. Orang tua bakal bilang, kan sudah aku bilang, kayak gitu. Itu tuh nggak siap rasanya dengar itu gitu. Jadi memulai lagi dengan hal baru lagi, tapi tetap aja. Mohon maaf Mbak, kekerasannya bentuknya apa ya? Verbal, fisik atau gimana?
verbal dan fisik dua-duanya. Jadi yang terakhir sebelum kita benar-benar pisah itu, aku kan baik-baik bilang kalau aku sudah mengajukan ke pengadilan gitu. Dia nggak terima. Menit berikutnya aku tiba-tiba sudah, yang aku ingat, tangan kirinya itu di leherku, tangan kanan sudah memukul. Sudah memukul. Udah siap memukul. Oh, oke. Sudah siap memukul, dan aku udah dicekek yang udah mulai sakit dong di leher kan. Tapi saat itu aku bilang aku nggak mau lagi sembunyi gitu, aku harus teriak. Jadi aku teriak, terus tetangga datang, dan untungnya pas tetangga datang mereka lihat nama aku lagi dicekek. Dan takutnya tuh takut banget gitu, karena tangannya udah siap satu lagi mau ngantam gitu kan. Kacamataku sudah patah waktu itu. Jadi aku ingat Kekerasan selain itu apa yang selama 9 tahun mewarnai? ya banyak, ditendang terutama, dicekek ya. Mbak kok bisa sih tahan 9 tahun? Artinya gini loh, secara logika kita 2-3 tahun aja tuh udah minta ampun. Kalau didera seperti itu ya pengen pergi aja. Kenapa Mbak sampai 9 tahun? Aku malu kalau ngomong lagi ke keluarga gitu. Oke, Seperti itu. oke. Itu yang paling bikin menahan diri itu malu. Dan di antara teman-teman aku juga memang orangnya happy, biasa, kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi setelah semuanya selesai, aku baru cerita, mereka semua juga kaget, nggak nyangka gitu loh kalau aku sesakit itu. Saya undang Mbak Endah, saya wawancara, tujuannya adalah berbagi pendidikan kepada nona-nona yang terlalu yakin bahwa pria kasar bisa berubah dengan mudah. Bisa berubah sih, tapi kan nggak semudah itu. Niat aja nggak cukup ya Mbak ya. Nggak Ternyata cukup. waktu tidak menyembuhkan ya. Nggak. Tuh, waktu nggak menyembuhkan. Semoga geleng-gelengnya Mbak Endah tuh cukup menyampaikan energinya ya. Karena selama ini saya ngomong di YouTube, hati-hati Mbak Nona, bahwa pria-pria kasar nggak mudah berubah. Kan mungkin kamu nggak greget. Nah sekarang sesama wanita yang menyampaikannya, Mbak Endah yang menyampaikan langsung. Pernikahan yang katanya bisa menyembuhkan, kenapa orang-orang pada percaya begitu ya Mbak ya? Katanya setelah menikah nanti akan berubah kok. Kira-kira aja secara logikanya Mbak, kenapa sih orang punya prinsip begitu tuh? Aku kurang tahu. Kurang tahu ya. I really have no idea. Karena dulu juga mungkin Mbak percaya seperti itu. Habis menikah kayaknya berubah lah gitu kan. Iya. Ternyata meniatkan aja nggak cukup ya. Enggak. Kayak banyak orang niat berhenti ngerokok juga nggak berhenti tuh. Enggak. Ternyata niat nggak cukup, butuh cara ya, butuh terapi. Iya. Dan satu lagi, aku pun sampai nggak siap gitu, nggak pernah siap untuk punya anak dari dia gitu. Karena bagaimana aku siap, sedangkan kalau dia marah sedikit, banting-banting barang, terus verbal yang jelek-jelek keluar gitu kan. Aku bisa bayangin dong, kasihan anak gitu ya, tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Aku yang mendem-mendem, tapi dia pasti akan lihat ayahnya kayak gitu. Itu kan nggak adil. Sedangkan mereka lahir tuh haknya untuk bahagia gitu loh, benar-benar merasakan dua orang tua yang dewasa. Mereka berhak untuk itu gitu loh. Sedangkan aku sendiri nggak bahagia gitu, nggak fair kan gitu. Gongnya apa sih Mbak yang akhirnya udah deh ini kayaknya udah nggak kuat lagi? Kan Mbak 9 tahun bertahan tuh, yang nggak mau sampai orang tua tahu, kan malu karena orang tua dulu melarang. Gongnya apa sampai yang cukup deh, aku udah nggak kuat apa? Setiap kami ribut, setiap aku habis dipukulin, itu aku selalu ngomong, nggak apa-apa, cukup berdua aja gitu loh. Maksudnya di dalam rumah aja, nggak perlu sampai orang lain yang tahu gitu kan. Tapi bulan Agustus itu aku ingat sekali, aku sidangnya bulan Oktober. Nah Agustus itu di depan orang dia nunjukin gitu loh kalau dia lagi marah banget sama aku, udah mau hampir mau mukul gitu. Di situ aku malu banget. Depan orang tuh apa ya? Food court, cafe atau Di tetangga? depan tetangga. Oke. Dia lagi emosi, waktu itu hari Jumat juga. Dia lagi emosi, pokoknya dia nunjukin gitu loh kalau dia lagi emosi gitu. Nah itu aku lari pulang, terus aku bilang, sudah aku bilang berkali-kali kalau lagi ada masalah nggak apa-apa, cukup aku aja yang tahu gitu loh kamu kayak apa, nggak perlu orang lain. Di situ aku malunya baru kerasa gini, kayak nggak ada harga diri gitu loh. Dia nunjukin emosinya kayak gitu di depan orang tuh, aku malu banget. Itu puncaknya ya? Itu puncaknya. Dan itu nggak sekali, berapa minggu lagi diulang lagi, dan itu sama temen, di depan temenku, di depan temenku dari kecil gitu loh. Terus kamu bilang apa temanmu? Temenku cuman kaget aja ya, dia nggak nyangka gitu kalau Oke. ya. Karena selama ini juga kamu nggak terlalu bercerita ke teman kalau Nggak kamu pernah menutupi aib suami ya. 9 tahun itu grafiknya gimana sih? Dia sempat berubah, turun, membaik, atau kayaknya sama aja atau makin parah? Makin parah.
Mbak Endah, aku kan pernah guyon di Instagramku. Pria kasar itu susah berubah. Nona, kalau kamu ngotot, oke lanjut. Tapi dia berubah kita nggak tahu kapan tahun. Tunggu dia berubah, kamu udah keburu jadi rujak gitu. Iya, babak belur. Udah babak belur. Mbak berada pada titik yang pernah babak belur begitu? Sudah. Seperti apa yang Aku sampai nggak berani ketemu orang. sampai nggak berani ketemu orang? Apa hubungannya kayak Malu. malu? Heeh. Karena dia kan sudah nggak tinggal bareng aku. Kalau mau diceritain tuh cerita dari mana awalnya gitu, dari bagaimana aku cerita gitu. Sedangkan semua dulu kelihatan baik-baik aja kan. Terus barang-barangku banyak yang hilang dicuri dia gitu. Apa yang aku kumpulin semua dia curi gitu kan. Sampai sekarang aku cuma bawa KTP aja, aku belum urus surat-surat itu karena semua surat-surat penting dia bakar. Kebayangkan aku lelah gitu, aku harus tetap kerja buat aku hidup, terus harus menghadapi panggilan polisi yang surat pelaporan kehilangan barang-barang itu kan, itu capek banget gitu. Dan dia dengan entengnya aku tanya baik-baik, kamu apain surat-surat itu, kamu bawa kemana? Aku bakar. Kamu kan nggak perlu lagi dengan ada namaku di situ gitu. Dan entengnya dia ngomong gitu. Aku saat itu udah nggak mau lagi nunjukin nangis sedih gitu, aku nggak mau. Karena itu yang dia mau. Kalau dia lihat aku terpuruk, dia happy. Aku malu sekali pulang ke rumah bilang kalau keadaan aku malu nangis. Oh. Ya. Aku malu sekali, benar-benar waktu itu rasanya kayak aku nggak punya siapa-siapa. Mau cerita kemanapun dah, aku malu. Kalau mau cerita ke orang tua, kasihan, orang tua udah tahu dari awal, terus diomongin lagi tuh kan kayak Takut membebani ya. Takut membebani. Terus kalau ngomong sama adikku, aku tahu juga dia punya urusan lain gitu loh. Aku nggak mau bebani juga gitu. Kalau ngomong sama teman mungkin akan berkurang sedikit demi sedikit, tapi kan mereka juga punya urusan lain. Aku nggak berhak nambah dengan masalahku gitu loh. Aku sudah rasanya nggak berguna gitu, hilang kayak hilang jati diri gitu. Melalui video ini ada banyak nona-nona yang sembuh butanya. Sebelum menikah udah tahu kasar, mereka akan tinggalkan calonnya itu. Lebih banyak terhindarlah anak-anak yang harusnya broken home atau terluka, malah mereka nggak jadi terluka. Saya yakin Mbak Endah bermanfaat bagi banyak orang. Penderitaanmu 9 tahun itu, saya yakin dipersiapkan untuk menjadi guru bagi nona-nona yang sekarang sedang budak cinta. Udah tahu kasar, jahat, masih mau dilanjutin nikah. Karena kalau saya ngomong nggak mempan Mbak Endah, kan saya laki-laki. Mungkin waktu selama ini saya ngajar di video di YouTube saya, Mas Dedi kan teori doang. Nah sekarang biar pengalaman yang berbicara, Mbak Endah berbicara. Kami semua mendukung. Nah teman-teman yang nonton video ini memberikan komen dukungan dan berikan doa, silahkan. Mbak Endah tentu saja merasa sedih, galau, nggak bisa dipungkiri secara manusiawi, tentu kecewa. Nanti Mbak Endah melihat kolom komentar, siapa tahu ada teman-teman yang ingin memberikan dukungan, memberikan semangat. Misalkan Mbak Endah yang ikhlas ya, Mbak Endah semangat ya, kami doakan Mbak Endah bahagia. Saya sangat yakin Mbak Endah sangat berarti. Dan saya yakin melalui video ini Mbak Endah menginspirasi banyak wanita biar lebih cerdas ya. Amin. Cukup saya aja gitu. Itu dia. Selesai sampai di situ aja. Betul, gitu. Jangan ada lagi wanita-wanita pintar, wanita-wanita cerdas yang terjebak di situ gitu loh. Jangan ada lagi. Lagi pula di awal tuh bahwa ada yang nggak merestui harusnya dipertimbangkan ya. Iya. Di video yang saya upload tahun lalu kalau nggak salah, saya bilang minimal ada 2 orang saja yang nggak setuju, itu sudah tanda petik suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Waktu itu siapa aja yang nggak setuju? Papa, bapakku, mamaku, dan adikku. Oh, udah 3 itu orang. Sudah jelas. Udah lebih dari 2. Adikku bahkan sampai ngomong, kamu selama sama dia benar-benar berubah, kayak manusia gua gitu loh. Apa-apa takut. Kamu yang awalnya ceria, hore, jadi kayak takut sesuatu gitu loh. Nggak boleh dekat orang tua, apa-apa dilarang, nggak enak banget. Tuh teman-teman, minimal ada 2 orang saja yang nggak setuju, nggak merestui. Iya.
jangan lanjut ya. Ya. Gini loh, Tuhan kan tidak yang ngomong ke kita secara audio, tiba-tiba keluar suara Tuhan di langit. Tapi kan Tuhan meminjam keluarga kita, memakai keluarga kita untuk menyampaikan petunjuknya. Jadi mohon jangan keras kepala. Nah, Mbak Endah, nggak ada kata terlambat. Mbak Endah sangat berhak bahagia. Semoga kata-kata berikut ini, kata-kata indah berikut ini akan menjadi obat bagimu. Dimudahkanlah bahagiamu, Mbak Endah. Diangkat semua bebanmu. Terbukalah pintu bahagiamu yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Semua sedihmu selama ini, Mbak Endah, akan digantikan dengan kebahagiaan, keindahan masa depan. Ringanlah langkahmu, terbukalah pintu jodohmu, menemukan pria yang terbaik buat kamu. Kami semua dukung dan kami semua ingin melihat Mbak Endah bahagia. Kami semua dukung. Terima kasih Mbak Endah ya. Mbak Endah selalu kuat dan tegar. Pasti. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha, harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi, nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.